Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi sekalian yang Bapak cintai, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Pada pagi hari ini kita akan membahas suatu materi yang berhubungan dengan alat ukur. Untuk memulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sebutkan salam Honda seperti biasa adalah salam satu hati. Baik, materi yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai alat ukur untuk mengukur beberapa hal, yaitu yang pertama mengukur diameter dalam, mengukur diameter luar, kemudian mengukur kedalaman, dan juga ada mengukur ketebalan pada suatu komponen. Bapak akan sampaikan secara sistematis alat ukur tersebut. Kalian perhatikan PowerPoint berikut ini. Nah, bisa kalian lihat dalam PowerPoint yang kalian lihat di depan, yang barusan Bapak sampaikan di awal. Nah, kalian bisa lihat ini beberapa contoh dari gambar pengukuran oleh vernier caliper atau jangka sorong. Yang pertama itu dimensi luar benda atau biasa disebut diameter luar. Contohnya pada komponen yang bisa dilihat yaitu poros. Nah, di sini posisi untuk mengukurnya dilakukan oleh bagian outside jaw, ya. Karena di sini yang pertama, contohnya yaitu fungsinya yang pertama itu diameter luar atau dimensi luar, memakai area outside jaw, yaitu bagian dari vernier caliper. Kemudian yang kedua, untuk dimensi dalam benda, pengukuran dimensi dalam benda atau diameter dalam benda. Nah, ini bisa dicontohkan mengukur diameter dalam dari tromol rem. Ya. Nah, ini bagian dari jangka sorong yang kita sebut namanya adalah inside jaw. Kemudian selanjutnya fungsi yang ketiga itu untuk kedalaman atau ketinggian benda. Di sini pengukuran pada ketinggian dari bagian pedrem kanvas rem, bagian yang bergesekan dengan piringan, yaitu pedremnya kita bisa ukur menggunakan jangka sorong. Gitu. Ini bagiannya yaitu depth bar untuk mengukur kedalaman atau ketinggian. Kemudian yang keempat, bagian untuk mengukur ketebalan benda kita bisa memakai outside jaw. Ini bisa dilihat dari pengukuran ketebalan pada poros. Nah, ini contoh fungsi dari vernier caliper. Nah, ini bagian-bagiannya seperti yang sudah disebutkan barusan beberapa. Bapak ulangi kembali. Inside jaw atau rahang dalam untuk mengukur dimensi dalam, diameter dalam. Kemudian outside jaw atau rahang luar, ini mengukur diameter luar. Kemudian ada clamp, ini fungsinya untuk mengencangkan slider. Nah, ini ada slider. Jadi kalau misalnya kita mengukur pada komponen, ini harus dikencangkan, ya. Kita ukur dulu komponennya seperti gambar yang tadi diperlihatkan. Setelah itu dikencangkan oleh clamp screw ini. Di sini ada skala yang harus kita baca, nanti kita bisa praktekkan. Ini skala vernier yang bawah, kemudian yang panjang ini adalah skala utama atau main scale. Nah, kemudian ini adalah depth bar yang tadi Bapak sampaikan untuk mengukur ketinggian atau ketebalan.
contohnya yang terlihat adalah skala ketelitian 0,0 mm. Jadi ada dua sebetulnya dipakai untuk ketelitian pada teknik speedometer, yaitu 0,05 mm dan satu lagi 0,02 mm. Nah, skala ini perbedaannya apa? Ini akan terlihat pada bagian skala penilaiannya. Jadi di bagian bawahnya atau skala penilaiannya di sini untuk 0,05 mm dari angka 0 sampai angka selanjutnya itu kelipatan 0,05. 0 kemudian garis selanjutnya 0,05, garis selanjutnya ditambah 0,05 jadi 0,10 atau 0,10 biasa menyebutkan. Kemudian selanjutnya tambah 0,05 lagi 0,15 atau 0,15 tambah lagi 0,05 0,15 nya jadi 0,20 atau 0,20 dan seterusnya. Itu yang ketelitian 0,05 mm. Sedangkan untuk 0,02 di sini garisnya tidak hanya satu, tapi ada 4. Ya, nanti akan Bapak perlihatkan untuk prakteknya. Nah, dalam penggunaan teknik jangka ini, kita harus. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana cara penggunaannya pada kaliper. Ya. Di kaliper ini Bapak perlihatkan ya, visualnya di PowerPoint. Yang pertama kita harus meriksa angka 0 pada skala utama dan angka 0 pada skala vernier. Jadi harus betul-betul sejajar. Apabila telah sejajar, ya, bagaimana mensejajarkannya? Kita coba mensejajarkan secara visual oleh mata kita dan kita kencangkan oleh klem atau klem screw. Di sini tidak boleh ada celah antara outside jauh dan inside jauh. Jadi celah yang inside jauh ini harus pas, artinya tidak ada celah sedikit pun. Bagian outside jauh juga sama. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada celah ini berarti belum sejajar. Makanya pemeliharaan pada jangka sorong ini harus betul-betul, terutama harus senantiasa dibersihkan. Nah, untuk mengukur beberapa posisi seperti contoh di sini di gambar PowerPoint, dalam mengukur diameter luar posisinya tidak boleh miring, jadi harus tegak lurus. Ya, harus tegak lurus, tidak boleh dari kanan ataupun dari kiri. Begitupun dengan mengukur diameter dalam. Di sini benda rahang dalam dengan benda ini diposisikan harus sejajar. Ya, bisa dilihat dari gambarnya. Jadi harus betul-betul pas di area bagian dalam. Tidak ada yang miring salah satu dari bagian atau colahan dari inside jauh. Begitupun untuk mengukur ketinggian ini harus betul-betul lurus. Ya. Jadi tidak ada posisi miring atau dimiringkan. Nah, bisa kalian lihat untuk selanjutnya proses untuk bagaimana kita membaca hasil alat ukur. Nah,
nilai ukurnya dari angka 0 di skala Vernier itu segaris dengan angka berapa di skala utama. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini posisi angka 0 di skala Vernier itu menunjukkan garis di area skala utama yang warna biru. Kita hitung. Ini mulai di angka 10, diilustrasikannya sudah melampaui angka 10. Dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, dari garis yang biru ini kita lihat atau perhatikan ini hampir sejajar dengan angka 0, tapi angka 0 sudah lewat dari angka 17. Nah, dari 17 ini berarti itu patokan dari skala utama, ya. Hanya saja ini pasti punya nilai lebih karena garis 0 yang di skala Vernier melewati sedikit dari angka 17 yang ada di skala utama. Sehingga kita tulis skala utama bernilai 17 mm. Nah, apabila ada nilai lebih, maka kita harus mencari skala Verniernya. Nah, skala Vernier adalah pertemuan antara garis pada skala utama dan skala Vernier yang betul-betul sejajar, tidak ada miring sedikit pun. Jadi di sini membutuhkan kejelian dari mata, ya. Jadi mata kita harus betul-betul awas terhadap garis antara skala utama dan skala Vernier. Dari gambar di bawah bisa dilihat dari warna hijau. Kita hitung mulai dari angka 0 skala Vernier 0, karena ketelitiannya 0,05, maka garis selanjutnya dari 0,05, selanjutnya 0,01 atau 10, dan selanjutnya sampai di sini dirasakan bahwa angka 4 atau 0,40 di sini sejajar dengan garis yang ada di skala utama. Maka dinilai skala Verniernya 0,40. Ataupun di sini bisa cara dengan mengkalikan jumlah garis dari 0,05. Tapi sebetulnya kalau praktek langsung kita bisa lihat dari angka yang sudah tertera di skala Vernier. Setelah mengetahui skala utama dan skala Vernier, maka ditambahkan 17 ditambah 0,40, 17,40 mm. Jadi hasil ukurnya adalah 17,40 mm. Nah, ini untuk ketelitian 0,05 mm. Nah, untuk ketelitian 0,02 mm. Ya. Nah, untuk yang bagian 0,02 mm sama dengan cara mengukur pada ketelitian yang 0,05 mm. Hanya sekali lagi tadi yang membedakan adalah jumlah garis pada skala Vernier. Kita lanjut saja, yaitu skala utama di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, garis yang sejajar dengan 0-nya itu ada di angka 6 lewat sedikit, ya. Jadi patokannya ke 0 yang di skala Vernier ini lewat sedikit skala 6. Jadi skala utamanya kita tulis adalah 6,00 mm. Untuk skala Vernier kita sama dengan acuan tadi, cari atau perhatikan garis yang sejajar antara skala utama dan skala Vernier. Di sini bisa diperlihatkan dari garis warna hijau yang sejajarnya sampai bagian angka 30 yang ada di skala utama, dan di bagian yang warna hijau di sini skala Vernier di area 0,48. Kenapa 48? Karena setiap penambahan garis di skala Vernier itu 0,62. Kita patokan langsung di sini 0,40, 0,42
jumlah garis yang dihitung dari 0 sampai garis pertemuan dengan angka 30 di skala utama, yaitu 24 garis dikali 0,02 yaitu 0,48. Hasil ukurnya 6 ditambah 0,48 adalah 0,48 mm. Nah, seperti itu. Nah, contohnya bisa dilihat ya secara praktik langsung. Misal kita mengukur diameter luar. Di sini ada tromol yang sudah tidak terpakai. Duduk. Nah, kita coba untuk mengukur bagian diameter luar tromol tersebut. Nah, ini area yang merupakan bagian yang terpasangnya bearing pada tromol. Ya, ini tromol dari roda yang tentunya bentuknya ini untuk pemasangan rem cakram. Jadi tromol yang untuk di pemasangan rem cakram dengan rem tromol beda jenisnya. Nah, ini bagian untuk diameter luar kita kencangkan. Nah, ini ketelitiannya 0,05 mm. Di sini secara langsung barusan sudah diukur bagian diameter luar tromol untuk area pemasangan di area bearingnya. Skala utama sudah sampai dari angka 5, kita konversi ke milimeter jadi 50. Nah, kita hitung garis setelah 5 atau 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Di sini sudah ke area 59. Ya. Dan di sini kita perhatikan 59-nya tidak pas dengan angka 0, jadi 0-nya yang di area skala Vernier sudah melebihi dari 59. Kita coba perhatikan skala Verniernya. Nah, di sini hasil pengamatan yang sejajar itu adalah bagian angka 25, karena di sini 0,05 mm, maka di sini setelah diamati garis yang sejajar antara garis sejajar antara Vernier skala utama dan skala Vernier adalah 0,25. Jadi hasilnya 59 yang tadi kita baca skala utamanya ditambah 0,25 di skala Vernier, hasil ukur berarti 59,25 mm. Nah, itu salah satu contoh untuk membaca diameter luar. Begitupun yang lainnya, kedalaman, ketebalan, dan yang diameter dalam pun sama. Jadi prinsipnya posisi pengukuran ya kita harus sejajar, kemudian tidak boleh miring, tidak boleh ada kesalahan, celah atau membuat celah sedikit pun. Jadi apabila kita contohkan yang lainnya, pada prinsipnya sama. Gitu. Untuk selanjutnya di sini ada habis 20 menit. Kan dia tadi kakak di terakhir. Ada beberapa perawatan yang harus kita lakukan dalam merawat Vernier kaliper atau nyangka sorong ini. Yang pertama, sebelum dan sesudah pemakaian harus sering dibersihkan karena ini rentan dengan debu ya. Jadi kalau misalnya alat ini tidak sering dibersihkan, ini debu ini akan menempel dan akan merusak
slidernya dan juga clamp screw-nya. Yang kedua, tidak boleh dilempar atau jangan dilempar saat meletakkan. Tentunya akan menjadikan alat ini longgar. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tumpuk. Jadi harus ada kotaknya atau wadahnya, ya, tidak pakai wadah, karena tentunya ini kalau dalam jumlah yang banyak ini akan juga saling menggesek satu sama lain ketika dipindah tempatkan. Kemudian harus juga ada pelumasan, ya, terutama di area clamp screw, ya, untuk tidak terjadi kemacetan kalau misalnya dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya, tidak disimpan di bawah terik matahari karena tentunya akan merusak dari kandungan bahannya sendiri, sehingga tidak tahan lama atau cepat rusak. Yang keenam, lakukan perawatan tersebut yang tadi atau pemeriksaan tersebut secara rutin. Itu saja dari Bapak, beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai garnet kaliper ini. Mudah-mudahan dalam pembahasan materi ini kita bisa mengerti, paham, dan bisa mempraktikkannya dalam proses tune up ataupun proses pembongkaran atau pemasangan yang biasanya kita lakukan di sepeda motor. Itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.